Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah Determinan Sosial dan Literasi Kesehatan. Last but not least, kita membahas tentang aplikasi determinan dan literasi kesehatan ini. Mungkin sebelum adanya kuis final untuk persiapan UAS. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit saja gambaran atau item-item penting yang mungkin kita bisa lihat bagaimana kita bisa mengaplikasikan determinan dan literasi kesehatan ini dalam kegiatan kesehatan, yang mungkin nanti kita juga bisa melihat aplikasi-aplikasi ini dalam kegiatan untuk praktek belajar lapangan di semester yang akan datang. Oke. Dalam melakukan aplikasi determinan dan kesehatan, literasi kesehatan, yang paling awal kita harus buat adalah suatu perencanaan sebenarnya. Yang diantaranya di sana kita membuat suatu, ya kalau di sini mungkin diagram fishbone, dan ini yang selalu saya sampaikan bahwa sebenarnya aplikasi mata kuliah yang sudah Anda pelajari di kelas itu yang pastinya akan Anda bisa aplikasikan itu pada kegiatan praktek belajar lapangan mulai dari 1 hingga 2. Nah, untuk yang pertama, praktek belajar lapangan yang pertama itu adalah bagaimana Anda bisa melakukan surveillance untuk bisa menyelidiki apa saja faktor yang dapat mempengaruhi, sehingga dari situ pun Anda bisa melakukan suatu prioritas kembali untuk dijadikan sebagai hal yang utama yang perlu dipikirkan atau dibuatkan perencanaan untuk melakukan suatu intervensi. Nah, ini adalah diagram fishbone yang biasa dipakai dalam mengidentifikasi determinan masalah. Nah, seperti apa kita bisa menggunakannya? Mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang mengenal diagram ini. Nah, diagram ini kita akan gunakan ketika kita melihat faktor-faktor yang muncul dalam suatu permasalahan. Dalam hal ini, permasalahan kesehatan, sehingga kita bisa lihat kalau dalam mata kuliah manajemen kesehatan wilayah, salah satunya ya, kita belajar juga tentang skema sistem kesehatan. Di antaranya di situ ada input, ada proses, dan ada output, bahkan sampai pada impact-nya seperti apa. Nah, kalau pada input, saya sering menyampaikan bahwa di situ kita butuh modal. Modalnya ya diantaranya man, money, method, materials, ya, machine, dan yang terakhir mungkin market ya. Nah, di situ kita pasangkan dengan diagram fishbone ini sebagai duri dalam diagram ikan ini. Nah, duri-duri itu kita masukkan di sini karena dianggap bahwa modal yang berada pada sistem kesehatan itu bisa jadi bagian dari faktor-faktor determinan, karena itu semua ibarat itu adalah hal input atau modal, itu adalah hal yang harus kita miliki. Jadi apakah ketika modal, salah satu bagian dari modal itu tidak kita miliki, apakah bisa menjadi bagian yang menyebabkan masalah kesehatan? Who knows? Tapi itu bisa menjadi faktor determinan. Dan kalau kita melihat kembali sambil membayangkan ya, karena saya tidak menyediakan skema sistem kesehatan. Yang kedua adalah proses. Proses ini kita ikut sertakan masyarakat, community. Development community ini sangat penting sekali dalam mewujudkan suatu
manajemen kesehatan, karena dalam proses itu semuanya ikut andil ya. Jadi ketika manajemen kesehatan itu dijalankan, itu akan terasa berat jika masyarakat tidak ikut dalam proses manajemen tersebut. Maka dari itu dalam proses suatu sistem kesehatan, di situ ada pemberdayaan masyarakat, community development. Sehingga yang kita tahu, manajemen kesehatan sudah diwujudkan dalam pelayanan kesehatan, seperti halnya terdapatnya puskesmas, terdapatnya layanan-layanan kesehatan, klinik, rumah sakit, dan lain sebagainya. Makanya kita perlu, karena itu adalah kegiatan kuratif, rehabilitatif ada di sana. Tapi bagaimana dengan preventifnya? Lebih kepada preventifnya seperti apa? Promotif mungkin bisa dilakukan oleh tim kesehatan bersama masyarakat. Tapi kalau preventif itu sebenarnya ada pada perilaku masyarakat itu sendiri, sehingga makanya kalau misalnya untuk bisa mengurangi kasus kesehatan dan lain sebagainya, ya berawal dari bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat dan bagaimana masyarakat itu sendiri bisa secara mandiri melakukan pencegahan secara mandiri, melakukan kegiatan pencegahan. Nah, sehingga ketika modal kita tercukupi dari input, kemudian proses itu sudah kita laksanakan, maka output yang kita harapkan dari kedua hal tersebut adalah minimal literasi atau kegiatan tersebut kita bisa melihat bahwa pemahaman mereka sudah meningkat. Minimal itu adalah output yang kita inginkan. Baru sehingga setelah pengetahuan mereka, kita lihat bagaimana behavior mereka, itu outcome selanjutnya, sehingga kita bisa tahu outcomes yang lain, yaitu diantaranya capaian dan juga menurunnya tren kasus. Nah, itu impact yang atau efek ya yang terbesar atau outcomes yang kita benar-benar harapkan. Nah, sehingga kita bisa ngisi bagian input di sini, kita masukkan di sini man, ya kan, people, kemudian bagaimana prosesnya. Manajemen ini berarti bagian dari proses, berarti kita bisa masukkan di sini juga, ya, karena di sini adalah bagian dari faktor yang memang berpotensi untuk bisa besar mempengaruhi atau menyebabkan masalah di sini, sehingga kita letakkan di sini. Terus makna dari yang kecil-kecil ini apa? Bagian dari setiap duri besar ini bisa jadi ada duri-duri halus yang pada akhirnya ketika kita ambil sebenarnya ya, ini kita bisa ambil satu untuk kemudian kita analisis kembali. Karena di dalam proses ini ada banyak hal juga yang bisa menyebabkan kenapa proses ini bisa bermasalah. Sehingga bisa jadi masalah dalam masalah gitu, penyebab dalam penyebab. Misalnya di sini ini ada masalah status gizi stunting, ya. Stunting ini salah satunya diantaranya adalah capaian ASI eksklusif. Itu misalnya di sini. Capaian ASI eksklusif ini adalah bagian dari pola asuh sebenarnya. Ya, kegagalan ASI eksklusif itu bagian dari pola asuh. Faktor tidak langsung. Nah, faktor pola asuh ini ternyata diantaranya adalah kegagalan. Nah, saya pengen mengambil kegagalan ASI eksklusif. Nah, kemudian kegagalan ASI eksklusif ini kenapa kok bisa gagal? Akhirnya di sini ditambahkan kembali adanya dukungan dari keluarga, kemudian keterpaparan media pembelajaran atau media edukasi tentang pentingnya ASI eksklusif kurang. Kemudian apalagi banyak hal di sini ya, pendidikan, kemudian mungkin akses untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan kurang terjangkau.
banyak hal yang kita bisa analisis sendiri. Gitu. Sudah menjadi judul ini. Kalau misalnya kita mau meneliti dengan judul ini kita bisa. Jadi tidak harus selalu dari masalahnya itu sendiri. Jadi kalau kita ambil di sini, jadi tanda panahnya nanti mengarahnya ke stunting, kemudian tanda panah berikutnya itu kita di sini ya, seandainya kita ambil di sini, bentuknya juga akan seperti ini, sama. Jadi di sini ini kegagalan ASI eksklusif. Nah di sini ada lagi kegagalan ASI eksklusif ini yang menyebabkan apa saja kita masukkan di item-item besar ini. Nah, kegagalan ASI eksklusif ini. Nah baru di sini tarik lagi garis di sini tanda panah, baru di sini ada stunting. Nah gitu. Jadi dia ada urutan sebab musababnya, dan ini akan Anda pakai pada saat PBL 1 nanti. Oke. Nah ini contohnya ya. Jadi ketika kita melihat situasi COVID ini banyak sekali sebenarnya, tapi ini kalau kita lihat memang sebenarnya ini lebih mengarah kepada medisnya ya, bagaimana tubuh kita melihat virus ini, sehingga apa saja yang bakal mendorong untuk virus ini bisa menjangkiti seseorang. Mulai dari kegagalan organnya, kemudian respiratorinya, bagaimana kondisi, apakah dia pneumonia atau tidak, dan seperti apa pneumonia, kemudian apakah dia ada demam dan lain sebagainya. Ini flu-like symptom ini mirip gejala-gejala yang mirip flu. Ini yang jadi faktor pendorong kenapa COVID ini bisa hadir di dalam tubuh suatu manusia. Nah di sini kalau kita melihat ini adalah bagian awalnya ini adalah bagian dari duri ketika kita ini kan slow COVID testing proses. Kenapa sih testing prosesnya COVID ini kok lambat? Nah ini ada banyak hal yang bisa dibaca di sini. Ada material, man, money, method, machine, management, ya. Nah sebenarnya ini dulu itu bagian dari duri ketika di sininya ini COVID. Kenapa ada COVID? Nah, karena mungkin banyak hal di sini. Yang akhirnya salah satu dari penyebab atau yang mempengaruhi COVID itu adalah keterlambatannya lambatnya proses testing COVID ini gitu, sehingga sebelum dapat hasilnya itu sudah menyebar duluan gitu, ya kan? Nah, selain itu mungkin yang lainnya sumber daya manusianya, ya kan? Kemudian bagaimana resourcesnya, maksudnya sumber dayanya itu selain manusia ya, maksudnya peralatan ya. Mungkin dulu nggak sebanyak sekarang peralatan untuk tes. Mungkin dulu nggak semudah sekarang untuk mencari masker untuk kita bisa melakukan prokes dan lain sebagainya. Ya, mesin. Mungkin dulu tidak sebanyak sekarang orang menyediakan alat untuk alat bantu nafas, ventilator dan lain sebagainya. Hal seperti itu yang awalnya menjadi duri besarnya dari kenapa bisa terjadi COVID. Salah satunya ini adalah manajemennya, mungkin di sini testingnya itu lambat. Nah, dari testing lambat ini kita ambil satu duri ini kita ambil, akhirnya menjadilah seperti ini. Nah, di sini ini kalau ini kan menghadapnya ke sini ya, berarti COVID-nya di mana ini? Di sini nanti. Ding. Nah, di sini COVID-nya. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita mempelajari tentang bagaimana kita melihat dalam suatu skema
dan kita melihat determinan masalah kesehatan ini, bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan, kita mesti tahu juga setelah kita mengaplikasikan determinan, so what gitu. Nah, setelah kita tahu tentunya, setelah kita menganalisis ini, mungkin dalam analisis kita tidak menemukan semuanya ini menjadi penyebab. Tapi mungkin semuanya berisiko gitu untuk menyebabkan hal ini terjadi. Nah, seandainya memang terjadi seperti itu, kita tentunya tahu dong, maksudnya mana bagian atau mana permasalahan-permasalahan yang memang mempengaruhi masalah utama, yang bisa menyebabkan masalah utama. Dan ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, setelah kita mengetahui hal tersebut, maka disitulah kita harus memikirkan bagaimana intervensinya. Karena output yang pertama harapannya adalah bagaimana kita bisa melihat pemahaman mereka, pengetahuan masyarakat sasaran kita itu bisa naik. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa kegiatan kita selalu mengacu pada skema sistem kesehatan yang ada di negara kita. Tapi ini make sense ya, maksudnya banyak bidang-bidang lain juga membuat suatu skema yang sama, yang artinya ada input, ada proses, ada output, outcomes, dan impact. Nah, kita contohkan yang tadi ya, COVID-19. Di sini kita main money methodnya, inputnya ya, kita butuh apa gitu. Modalnya kita butuh apa untuk bisa menyelesaikan COVID ini. Butuh banyak ya sebenarnya. Tapi kita coba lihat satu persatu bahwa input yang ada di sini ini ada sebagian, ada SDM, ya kan, vaksin, rumah sakit rujukan, masker, banyak hal di sini. Terus kemudian prosesnya, saya tadi sudah menjelaskan bahwa suatu proses itu membutuhkan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat juga tidak selalu mengandalkan petugas kesehatan. Masyarakat butuh untuk melakukan preventif secara mandiri. Masyarakat butuh sehat tanpa harus melakukan pengobatan, sehingga yang perlu mereka lakukan adalah kegiatan pencegahan. Nah, di sini yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan bersama masyarakat, ya ini prokes, vaksinasi, disiplin isoman, edukasi. Baru kemudian output dari kegiatan atau semua yang kita punya itu adalah literasi. Literasi kesehatan meningkat. Apa saja bagian dari literasi? Ada. Semua dari pemahaman dia tahu. Mulai dari bagaimana dia mendapatkan obat, bagaimana dia melakukan pencegahan, bagaimana dia melakukan pengobatan, sampai bagaimana dia bisa menyampaikan itu kepada sekeliling masyarakat yang ada di wilayah tersebut ya, wilayah individu tersebut. Dari situ akhirnya kita bisa melihat bahwa behavior outcome-nya itu benar-benar behavior yang sehat. Mereka tahu semua yang mereka harus lakukan untuk bisa mendapatkan status bebas dari COVID, maksudnya status dan terhindar dari COVID. Mereka tahu, they know how. Jadi setelah mereka memahami dan mereka berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, maka yang most important di sini adalah impact, sehingga kasus itu bisa menurun, minimal tidak bertambah gitu loh. Tapi it's like impossible ya. Jadi masih banyak masyarakat bahkan yang tidak percaya dengan COVID-19. Jadi itu tugas besar sebenarnya. Karena ini belum tercapai.
seandainya masih ada orang yang tidak percaya dengan COVID, berarti ini masih belum berjalan. Bukan belum berjalan, belum maksimal. Ya, belum maksimal karena bagaimana bisa melakukan preventif. Sementara mereka saja merasa masalah ini nggak ada gitu. Ya. Jadi itu yang menjadi PR besar bersama kesehatan masyarakat. Karena tugasnya kita ini ya ini di sini ini proses ini. Bagaimana kita memberikan mereka edukasi, bagaimana kita bisa meyakinkan dan mempengaruhi dengan komunikasi persuasif, ya, dan dengan berbagai macam gambaran-gambaran seperti apa sebenarnya dampak buruknya COVID-19 dan bagaimana kita cara mengatasi ketika kita mendapatkan gejala dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Saya rasa ini cukup mudah dimengerti menurut saya. Minimal tahulah gambarannya seperti apa sih skema dalam sistem kesehatan dan bagaimana kita bisa melogikakan di mana sih letak determinannya. Ini letak determinannya ada di sini semua ini. Ini berhasil nggak? Ya, determinannya ini yang bisa kita angkat dalam suatu diagram fishbone ya di sini ini. Ya. Semoga tidak membingungkan. Inilah determinan masalah. Literasi ya di sini. Literasi kesehatan. Proses mulai pelaksanaan proses literasi sebenarnya ada di sini. Nah, tapi apakah ini berhasil, ada atau tidak, ini masih menjadi bagian dari bagaimana kita melihat determinan itu. Apakah faktor itu bisa kita jadikan sebagai tersangka karena selama belum keluar hasil analisis dia tidak bisa menjadi bagian dari faktor yang kita sebut benar-benar menyebabkan permasalahan itu terjadi. Tapi ketika analisis itu sudah dilaksanakan dan memang menyatakan bahwa dia mempengaruhi, memberikan data bahwa hal tersebut memang mempengaruhi lebih besar dibandingkan dengan yang lain atau ketika dia tidak berada dalam situasi itu, ya. Oke, jadi gitu ya. Di sini kita melihat seperti apa determinan kesehatannya, dan di sini kita melaksanakan literasi kesehatannya itu seperti apa. Karena kita mesti tahu di bagian mana faktor-faktor tersebut berisiko untuk terjadinya COVID-19. Baik, di sini ada satu latihan ya. Latihan, jadi nanti silakan diklik ya, saya akan berikan PPT-nya, silakan diklik di sini. Kemudian ini ada jurnal artikel yang bisa Anda baca, kemudian buat fishbone. Diagram fishbone-nya silakan dibuat, kemudian buat skema aplikasi impact-nya, isinya apa saja kotak-kotak itu ya. Nah, ini membuat ini ya. Kemudian nanti akan saya sediakan di form dalam bentuk PDF, nanti ini ya disimpan dalam bentuk PDF, silakan diupload pada Gform yang saya sudah sediakan. Baik, saya rasa sekian pertemuan kali ini, and good luck for the final exam. I'll see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.